Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, baik, terima kasih. Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, yang saya hormati ya, dan terima kasih juga kepada seluruh mahasiswa ya yang telah berhadir pada web terakhir malam ini ya. Semoga apa yang menjadi pembelajaran baik dari web 1, web 2, web 3, web 4 bisa membantu ya untuk kelancaran nanti ujiannya. Kemudian untuk tugas 1, tugas 2, tugas 3 mungkin ada yang beberapa belum saya nilai, akan saya mulai nilai besok dan perlu diingatkan deadline terakhir adalah tanggal 15 untuk tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Baik tugas 1, tugas 2, dan tugas 3 saya masih menerima perbaikan ya. Nah, jadi silahkan melakukan perbaikan. Oke, untuk materi singkat hari ini kita ada di pertemuan 13, 14, 15 ya, yaitu yang pertama adalah eksepsi string buffer in maths. Oke, yang pertama adalah eksepsi. Oke, bisa kita ini ya, untuk eksepsi. Eksepsi adalah kejadian atau kondisi yang menyebabkan program mengalami kesalahan saat dijalankan. Nah, atau bahasanya runtime error ya. Saat dijalankan itu terjadi proses kesalahan atau error. Nah, dalam pemrograman Java menyediakan mekanisme penanganan kesalahan. Nah, agar program tidak berhenti secara tiba-tiba. Yang mana tujuan penanganan exception ini adalah untuk mencegah program berhenti mendadak, menampilkan pesan kesalahan atau runtime error yang informatif, serta memungkinkan program tetap berjalan meskipun terjadi kesalahan. Hierarkinya ada dua, jadi error sama exception. Nah, untuk exception itu penanganannya itu nanti ada jenis-jenisnya, ada IO exception, SQL exception, arithmetic exception, dan null pointer exception. Oke, itu jenis-jenisnya kita nggak akan bahas terlalu dalam ya, karena sebenarnya exception ini pada intinya sangat simpel. Contoh penanganan seperti nanti dibahas di penanganan dengan try catch. Oke, jenis-jenis exception itu ada check dan uncheck ya. Exception yang bersifat check exception itu exception yang harus ditangani oleh programmer. Nah, contohnya itu IO exception, SQL exception, dan file not found exception. Kemudian uncheck exception terjadi akibat kesalahan algoritma atau logika program. Nah, contohnya itu arithmetic exception, null pointer exception, array index out of bounds exception. Pada dasarnya ini terjadi kesalahan di coding ya atau algoritmanya. Oke, contoh penanganan exception nih contohnya seperti ini, contoh program. Nah, jika terjadi kesalahan, misalnya kesalahannya adalah by zero, maka block try. Nah, di dalam block try itu ya berisi kode yang berpotensi error. Maka jika terjadi error, maka block catch akan dijalankan. Nah, jadi di block try itu berpotensi error. Nah, maka harusnya itu catch itu akan menjalankan penanganannya terjadi kesalahan. Jadi akan menampilkan pesan kesalahan yang informatif. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya ada penggunaan finally. Nah, block finally selalu dijalankan, baik terjadi exception maupun tidak. Contohnya ini yang biasanya di output ya, program berjalan atau program selesai. Nah, itu tetap akan dijalankan penggunaan finally ini ya. Nah, karena pada dasarnya dia informatif, entah itu prosesnya berjalan atau programnya telah selesai. Oke, selanjutnya nanti ada ketemu pengenalan string. Nah, di mana string ini adalah kumpulan karakter yang digunakan untuk menyimpan suatu teks. Contoh string nama, universitas terbuka. Nah, di mana karakteristik string ini bersifat immutable, tidak dapat diubah, disimpan sebagai objek dan banyak digunakan dalam pengolahan data teks, data berupa teks ya. Jadi string ini immutable, nah, tidak dapat berubah.
sering digunakan sebagai objek. Nah, contoh operasi dasar string, contohnya menghitung panjang stringnya. Nah, untuk string teks bahasa manapun ya, kita bisa menggunakan text length. Nah, untuk menghitung panjang dari string teks tersebut, misalnya sistem informasi, maka panjangnya adalah 16. Kemudian bisa juga merubah otomatisasi menjadi huruf kapital. Nah, itu biasanya upper ya. Upper sama lower. Kalau kapital itu adalah uppercase dalam Java ya, berarti hurufnya nanti merubah output string teks itu menjadi huruf kapital. Sementara kalau untuk menjadi huruf kecil semua, kata kuncinya itu adalah lower. Nah, hampir mirip di Python ya sebenarnya. Oke, kemudian ada penggabungan string. Nah, itu contohnya seperti itu sih. Kalau di Java menggunakan yang namanya tadi string depan sama string belakang, karena dia immutable kan tidak dapat dirubah, itu langsung dijumlahkan dengan penjumlahan atau kata kunci tambah ya, simbol plus. Oke, lanjut. Kemudian konsep string dalam Java string tadi seperti yang disinggung adalah kelas yang digunakan untuk menyimpan suatu data teks, misalnya string jurusan. Nah, maka data yang disimpan itu contohnya di sistem informasi. Nah, maka itu menjadi string jurusan. Nah, kemudian karakteristik string sama ya, bersifat immutable. Oke, metode penting pada string seperti yang sudah saya singgung sebelumnya. Kalau length itu adalah untuk menghitung jumlah karakter. Nah, kalau chart args, nah ini ada ya chart args, itu adalah untuk mengambil karakter tertentu. Nah, ingat yang contohnya dari chart args, misalnya string data Java. Nah, dia mengambil karakter pada bagian string kedua. Nah, maka yang muncul itu adalah V. Pak, kenapa nggak huruf A? Oke, ingat string dimulai dari angka 0. Jadi J itu adalah 0. Nah, kemudian A adalah 1, P adalah 2, dan terakhir A penutup adalah 3. Nah, jadi seperti itu ya, chart arg. Kemudian substring mengambil sebagian teks. Misalnya kita urutkan dari 0 ya. Jadi yang pertama universitas, huruf U, itu adalah dimulai dari string ke 0, posisi ke 0 sampai ke 11. Maka akan dengan adanya substring ini, dia akan menampilkan output yaitu universitas dari urutan 0 sampai dengan string ke 11. Kemudian equals. Nah, equals ini lebih ke logika ya, logik membandingkan isi string. Nah, sistem A dengan sistem string A dan string B, nah itu bersifatnya apa? Nah, ternyata misalnya outputnya adalah benar. Kemudian terakhir adalah contents, mengecek keberadaan karakter atau kata. Nah, contoh, misalnya dalam suatu string teks pemrograman Java. Nah, kita masukkan contents, ada nggak di dalam string itu misalnya kata Java. Jika benar, maka outputnya adalah bersifat true. Oke, lanjut. Kemudian memecah stringnya, split. Nah, jadi yang paling sering itu biasanya split. Split ini digunakan untuk memecah sebuah string menjadi array. Nah, jadi contohnya misalnya string data tadi seperti universitas terbuka. Nah, data string ini misalnya ada Andi, Budi, Citra ya, 3 nama. Nah, karena string tadi ada immutable, nah, tidak bisa berubah, nah, maka digunakan split untuk memecah agar bisa memanggil menjadi satu bagiannya dari satu string, satu-satu outputnya. Contohnya Andi, Budi, Citra. Nah, kita mau ambil masing-masing nama itu satu ya, jadi tiga data. Nah, maka kita lakukan split pemisahan. Nah, jadi maka outputnya adalah Andi, Budi, dan Citra. Kemudian juga bisa menghapus spasi dengan trim. Nah, trim pada dasarnya di program manapun ya biasanya adalah untuk penghapusan suatu karakter. Nah, ini contohnya adalah untuk menghapus yang namanya spasi. Nah, jadi bisa menggunakan trim, Java Programming. Nah, jadi outputnya seperti itu, maka outputnya menjadi Java Programming. Contoh studi kasus pengolahan data mahasiswa. Nah, string nama, nah, maka dia akan menampilkan
outputnya adalah Akbar Haryono, kemudian saya panggil sistem out print none. Nah, untuk length jumlahnya nah itu adalah 14. Kemudian to uppercase hurufnya menjadi kapital dan to lowercase menjadi huruf kecil semua ya. Nah, ini mungkin yang akan keluar saat dasar ya. Sebenarnya biasanya kalau ujian sering keluar. Nah, untuk lower, upper, length, sama menampilkan nama string tadi. Oke, lanjut. Setelah string, ada yang namanya string buffer, kelas yang digunakan untuk memanipulasi string secara dinamis. Nah, karena tadi string biasa adalah immutable, tidak dapat berubah. Nah, ada namanya string buffer. Nah, ini adalah string yang dinamis, secara dinamis bisa dilakukan perubahan atau mutable ya. Nah, keunggulannya ya lebih efisien dibandingkan string untuk banyak perubahan data. Nah, untuk membuat objek string buffer, nah, dalam Java ya kita perlu membuat objeknya terlebih dahulu. Misal string buffer SP, string buffer Java. Nah, mungkin seperti itu ya contoh untuk coding untuk string buffernya. Kemudian metode appends. Nah, append ini adalah penambahan karakter atau string. Nah, jadi dalam bahasa Inggris append ya, append berarti adalah penambahan. Nah, memasukkan, contohnya tadi adalah string buffer yang sudah kita definisikan di sebelumnya Java, kita tambahkan append, suatu string lagi. Maka di outputnya menjadi bertambah, jadi adalah Java programming. Nah, kemudian insert. Insert ini menyisipkan. Nah, bukan menambahkannya, tapi menyisipkan. Contoh, sama aja sebenarnya penambahan juga, tapi ini lebih detail untuk menyisipkan karakter pada posisi tertentu. Contoh, insert posisi 4 language. Oke, ingat ya huruf J adalah 0, 0, 1, 2, dan 3, berarti 4 itu spasi 1 language. Nah, maka hasilnya adalah Java language. Oke, lanjut ke metode delete. Nah, delete ya, metode delete digunakan untuk menghapus karakter. Nah, sama seperti yang sebelumnya tadi, posisi ingat stringnya ada posisinya karakter keempat sampai ke 16 ya. Maka print out-nya dia akan menghapus karakter mulai indeks 4 sampai dengan 15. Nah, indeks 16 tidak termasuk, maka adalah Java, outputnya menjadi Java. Kemudian reverse digunakan untuk membalik string. Reverse ya, membalik keseluruhan karakter dalam string. Nah, maka contohnya karena stringnya adalah Java, maka dia akan outputnya terbalik, reverse ya. Jadi yang string 4 posisinya atau string 3 ya menjadi string pertama 0. Sementara string yang terakhir string awal itu menjadi posisi yang terakhir. Oke, lanjut lagi adalah satu lagi metode ini ke double ya. Oh benar. Oke, benar. Metode tadi seperti ini digunakan untuk membalik string, kemudian kelas match. Nah, kelas match string biasanya digunakan ada hubungannya dengan operasi matematik ya. Kelas match digunakan untuk operasi matematika, yang mana tidak perlu membuat objek karena seluruh metode bersifat statis. Oke, mat SKRT, squared ya. Nah, SKRT ini akar kuadrat. Nah, 25 berarti akarnya adalah 5. Nah, kemudian max POW perpangkatan ya. POW itu perpangkatan. Nah, misalnya 2 pangkat 3 berarti adalah 8. Nah, contoh selanjutnya adalah absolute ABS. Nah, untuk menghitung nilai absolutnya, kemudian match max menentukan nilai terbesar, match min menentukan nilai terkecil, dan match random menghasilkan bilangan acak. Oke, yang paling sering itu adalah SKRT, kemudian max, min, sering keluar ya sama random. Kalau untuk POW ataupun ABS, absolute ya jarang. Sangat jarang kasusnya biasanya muncul.
Oke, baik. Seperti itu aja untuk materi singkatnya. Semoga bisa membantu. Kemudian saya lanjutkan untuk pembahasan tugas 3 ya. Oke, tugas 3 sebenarnya pengerjaannya buatlah kasus program sederhana Java menggunakan operator if. Operator if dan array dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan yaitu golongan A, B, dan C, di mana gaji setiap golongan disimpan dalam bentuk array ya, array gaji. Nah, jika input golongan A, maka akan mengambil gaji pada array 0. Pertama ya, bukan dimulai dari angka 1 tapi dari angka 0. Kemudian input golongan B dan C itu akan mengambil array selanjutnya. Pertanyaannya adalah buat persen array dalam array lembur ya, dalam 5 kategori, yaitu adalah 30, 32, 34, 36, dan 38. Yang mana jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan 1 lembur 1 jam, maka gaji lemburnya adalah array yang pertama, yaitu 30%. Lembur 2 jam, 32%, lembur 3 jam, 34%, 4 jam, 36%, dan jika lembur lebih dari sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya adalah 38%. Sesuai dengan golongan. Golongan yang dimaksud adalah golongan yang tadi A, B, dan C. Oke. Untuk kasusnya menggunakan operator if dan array, oke, dalam bahasa Java ya, karena saya masih menemukan, masih ada yang memakai C. Kadang juga ada masih beberapa orang yang memakai Python. Oke, yang pertama adalah array gaji pokok. Jadi tipe datanya double. Double ya. Double, tipe data double, bersifat double itu adalah bilangan bulat. 50.000 ya. Karena datanya panjang ya bukan 55 juta, kemudian 6.500.000 sampai 9.500.000. Kemudian untuk persentase lembur, persen lemburnya dia menggunakan tipe data ENT. Terserah kalian nanti, Pak bisa nggak pakai data float? Dipersilakan. Tapi karena soalnya sebenarnya bilangan genap ya, cukup ENT. Kemudian memasukkan input golongan. Nah, jadi perintahnya adalah nanti outputnya kita diminta memasukkan input golongan. Karyawan ini yang dimaksud golongan apa? A, B, dan C. Nah, baru tipe data karakternya itu adalah input. Nah, to upper. Nah, ini yang baru kita bahas ya, to uppercase. Nah, kemudian jadi huruf besar semua nanti ya. Kemudian input jam lembur, masukkan jam lembur, di mana tipe datanya masih NT, selanjutnya ada double gaji pokok. Nah, pertanyaannya tadi loh, operatornya menggunakan if ya, if golongan A, golongan B, golongan C, dan seterusnya. Nah, kemudian presentasi lemburnya menggunakan if else bertingkat. Kemudian untuk menghitung gaji lemburnya adalah double gaji lembur, gaji pokok dikali persen lembur dibagi 100. Oke, dengan total gajinya adalah gaji pokok dengan penjumlahan dengan gaji lembur. Oke, outputnya adalah yang pertama. Sistem akan menampilkan data golongan, sistem akan menampilkan gaji pokok dalam format rupiah plus gaji pokok, kemudian sistem akan menampilkan jam lembur dalam hitungan jam, kemudian sistem akan menampilkan persentase lembur dalam format persen ya, kemudian sistem akan menampilkan gaji lembur, di mana gaji lembur ini adalah dengan plus gaji lembur tadi, penjumlahan gaji lembur. Kemudian sistem terakhir akan menampilkan total gaji, ya, baik dari golongan, persen lembur, dan gaji lembur. Oke, yang diharapkan ada dua ya nanti. Yang pertama output, screenshotnya. Yang pertama adalah inputnya. Nah, jadi kalau masukkan di laporan ya, di laporan di Word, yang pertama output itu adalah input ini. Nah, kalian screenshot. Kemudian masukkan jumlah jam lembur. Maka perhitungannya berdasarkan hitung-hitungan ya,
hitung-hitungan matematik itu harusnya gaji pokok golongan B itu 6.500.000, lembur 3 jam ada 34%, gaji lemburnya adalah 2,20110. Kemudian terakhir adalah total gajinya yang didapatkan, harusnya dengan adanya lembur 3 jam tadi, dia akan mendapatkan total gaji sebesar 8.710. Nah, outputnya seperti ini. Nah, yang jelas program tersebut pertama sudah menggunakan array, gaji lembur persen tadi ya, kemudian ada if else, ada operator mathematics, dan ada input scanner, menerima golongan dan jam lembur dari pengguna. Oke, jadi jawabannya seperti itu ya untuk tugas 3. Sangat mudah sebenarnya, karena bukan jawaban yang dicari bagaimana caranya kalian memahami. Nah, karena ujian kan enggak, apalagi ini kita programmer ya, bukan coding yang dihafal, tapi algoritma yang dipahami. Oke, itu aja sebenarnya ya untuk yang tugas 3. Kemudian formatnya sebenarnya masih sama dengan yang kemarin. Kalau saya kasih nilai jelek bukan berarti salah. Artinya belum sesuai aja untuk masuk mendapatkan 100. Rubrik penilaian. Oke, yang pertama kenapa saya minta laporan? Bukan langsung ditaruh di komen ya. Laporan dalam bentuk PDF atau Microsoft Word. Kalian copy dulu struktur programnya. Nah, codingnya itu di copy, masukin. Contoh 1 coding gitu kan. Kemudian setelah itu adalah, nah ini sudah masuk coding ya sebenarnya, poin yang pertama, poin kedua, poin ketiga, poin keempat. Ini sudah masuk coding sebenarnya. Nah, jadi kalian sebenarnya kalau sudah seperti itu sudah mendapatkan harusnya 20, 20, 20, 85 ya berarti ya. 85. Nah, kemudian setelah itu adalah ketepatan perhitungan output. Nah, 15 poin. Nah, ini dinilai dari screenshotan tadi sebenarnya. Tampil nggak? Mau informan manapun ya, yang bersifat online atau misalnya yang disarankan seperti di ini ya, di buku. Nah, saya persilahkan, nggak apa online pun nggak masalah informannya. Siapa yang bersifat compiler online ya, nggak masalah outputnya. Nah, jadi ada itu. Nah, tapi belum juga 100 sudah melaksanakan ini. Ternyata ada yang kurang apa? Yang kurang itu sebenarnya adalah video. Nah, semester ini ya, dari semester kemarin sebenarnya sudah diwajibkan adanya video pengerjaan. Nah, video pengerjaan. Jadi bukti mengerjakan. Kalau cuma screenshotan kan kalian bisa ambil di internet atau ambil punya teman dan lain-lain. Nah, kalau ada video bukti bahwa setelah melaksanakan praktikum. Ya, praktikum. Nah, jadi tugas 3 itu sebenarnya adalah laporan praktikum kalian. Nah, jadi harusnya kalau sudah bisa melaksanakan mengumpulkan apa yang diminta dari laporan sama dengan video pengerjaan, itu harusnya dapat 100. Nah, silakan japri saya kalau memang belum dapat 100. Sama kalau menggunakan yang namanya ini ya, yang namanya Google Drive, kalau bisa sebelum dibagikan share link itu kalian pilih yang namanya editor. Baginya pemilihan editor, karena kalau cuma pribadi ya saya perlu akses lagi, ini meminta akses agar bisa mengakses. Nah, kalian pilih aja menjadi editor. Jadi kalau bagikan ke saya bisa melihat atau membuka videonya. Nah, jadi seperti itu ya untuk tugas 3. Nah, tugas 3. Oke. Oke, apakah ada pertanyaan sebelumnya untuk tugas 1, tugas 2, dan tugas 3? Oke. Karena algoritma ini dulu yang belum saya balas komentarnya, mungkin minggu ini ya akan saya balas komennya.
Karena dulu sekarang ya 2 semester terakhir komentar di algoritma itu nggak masuk penilaian. Nah, tapi tetap mahasiswa disarankan harus ada diskusi ya, diskusi. Oke, skor tugas 1. Nah, ini saya sarankan ya perbaikan nih contoh. Septiani masih 55. Muhammad Dio Amar Pranarta ini sudah 85 ya. Saya persilahkan kalau mau perbaiki tugas 1 mumpung masih dibuka ya. Kemudian Yeni masih di bawah, Hendra Haryanto, Pania. Kalau mau pengen mencapai 100 mungkin sesuai sarannya. Kemudian Riano Adesta, nah ini masih di bawah ya. Tugas 1, tugas 2, dan tugas 3 ya. Memang sudah mengumpulkan tugas 3 mungkin tapi belum sesuai format. Nah, kemudian ini ada yang kelewat nih, Agung Islami Yulianto, tugas 1 sebenarnya belum mengumpulkan ya. Nah, tapi setelah adanya dibukanya deadline kan, nah, bisa diperpanjang deadline bisa mengumpulkan tugas 1, tugas 2, dan tugas 3 ya. Setelah itu Mas Andika Bayu ya. Nah, ini sudah 100, nah mungkin tugas 3-nya belum saya nilai. Ipan Eriko, nah ini bisa lakukan perbaikan. Ricky Pratama, entah saya yang belum nilai atau mahasiswa yang belum mengumpulkan dari tugas 1 sampai tugas 3. Kemudian Muhammad Gilan Azizi, tugas 2-nya mungkin bisa diperbaiki. Aulia Fitriani, nah, jika ada memang di sini ya, semuanya bisa diperbaiki. Fabio Dapa Hakim, nah ini tugas 1, tugas 2 masih di bawah ya. Kalaupun ada, silakan diperbaiki ya, berhadir malam ini. Alpian Ahmad, Pak Regi, mungkin tugas 2-nya belum saya nilai ya. Muhammad Rizky Hakiki, bisa lakukan perbaikan tugas 2. Dodi Prastio, tugas 2 silahkan lakukan perbaikan. Eka Mariatama Tambunan, nah ini di tugas 2 ya. Kemudian Muhammad Miftah juga di tugas 1, tugas 2. Mursidah tugas 1, tugas 2 mungkin saya belum nilai. Raditya tugas 2-nya bisa diperbaiki. Dan terakhir adalah Rizky Saputra. Tugas 2-nya sebenarnya tugas 1, tugas 2 udah bagus sih. Kalau mau mencapai nilai 100 saya persilahkan, tidak masalah. Oke, tugas 2 ada di aktivitas belajar 12. Oke, deadline-nya adalah tanggal 15 ya, tinggal 15 Juni. Kemudian tugas 1 itu ada di aktivitas belajar 4 ya. Oke, tugas 1 sama 15 Juni semua. Saya cek ada yang belum. Nah, baru ada 1 ya, baru 1. Itu partisipannya 21, submitnya 19. Nah, berarti mahasiswa yang sudah mengumpulkan 19. Ini mungkin belum dinilai adalah yang baru melakukan perbaikan. Berarti ada 1 orang yang belum mengumpulkan sama sekali tugas 1. Oke, setelah itu adalah di 10 ya kalau nggak salah. Tugas 2. 10 atau 9 ya. 8. Tugas 2 sama ya di 15 Juni. Nah, ini ada 3 yang belum saya nilai ya. Nah, ternyata baru 18 yang mengumpulkan. Masih ada 3 orang. 3 orang. Jadi kalau mau mencapai nilai kelulusan dari tutor ya, tutor 50% sebenarnya. Oke, harus bisa mengumpulkan skor 1, skor tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Minimal sekali mungkin karena sifatnya 50-50 ya. Mungkin nilai akhir 80 itu sudah minimal ya. Minimal sekali harusnya mendapatkan nilai akhir 80. Kalau berdasarkan pengalaman saya beberapa tahun terakhir, nah jadi kalian aman. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Nah, semoga ya sisa waktu 1 minggu ini kalian bisa menyelesaikannya. Oke, jika ada pertanyaan saya persilahkan. Karena ini pertemuan terakhir ya.
Oke, kalau belum ada, silahkan open cam karena saya akan lakukan screenshot bukti kehadirannya. Ini berarti ada 5 orang ya. Oke, mohon izin untuk open cam-nya. Oke, Mas Hendra. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Saya doakan semoga kalian bisa lulus ya algoritma pemrograman. Kalau memang masih rezeki, mungkin ada persentasenya kecil ya, karena probabilistik bisa aja ketemu saya di mata kuliah lain. Biasanya saya justru di awal cuma algoritma, nah mungkin di akhir bisa metopan ketika profesi ya nanti ya, atau di capstone. Nah, karena kebanyakan saya penanganannya di capstone tugas akhir ya. Oke, salah hilap mohon maaf. Saya sampaikan selaku tutor algoritma pemrograman kelas 140 selama 1 semester ini ya. Semoga kalian bisa mencapai kelulusan yang maksimal di algoritma ini. Entah itu dari nilai saya maupun nanti sukses semua di ujiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, wabarakatuh. Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Sama-sama. Kerjakan ya sampai tanggal 15. Oke, saya mau izin dulu ya. Oke.